Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Kak Tanti malam hari ini, hari Kamis malam Jumat, tanggal 25 Juni tahun 2026. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kehadiran narasumber dari Dinas KUK MPTK ya. Kita mencoba kelakar tentang Hari Jadi Kota Tanjung Pandan yang akan menyelenggarakan Belitung Expo ya yang 2026. Mungkin nanti detail akan kita tanyakan langsung ya kedua narasumber yang hadir pada malam hari ini ya yang spesial yang udah kesekian kalinya menjadi artis di Kelakar Pak Itam adalah Ibu Vita Eliana. Apa Selamat kabar malam. Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau Kepala UPT Plut KUKM ya. Kemudian Pak Edi, gimana kabarnya Pak Edi? Iya. Malam, baik. Iya, Ibu. alhamdulillah Pak ya. Mungkin ini yang pertama kalinya Pak. Betul, Bu. Pertama kalinya ke Pertama kedai kali Pak ya. Itam dan mengenal kedai Pak Itam. Mengenal. Iya, mengenal kedai Pak Itam. Beliau adalah Kabid KUKM yang mungkin belum dikenal ya oleh UKM-UKM. Sekaligus nih kita kenalan nih dengan Pak Edi nanti ya. Biar jelasin apa sih yang mau diadakan atau ditampilkan pada Belitung Expo 2026. Ini kesempatan pertama Pak Edi dulu atau Bu Vita dulu? Pak Edi, silakan Pak Edi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tanti terkait Hari Jadi Kota Tanjung Pandan, tepatnya kegiatan Belitung Expo tahun 2026, di mana kegiatan yang akan kita tampilkan adalah bazar UMKM, terus bazar yang berbayar. Ya, Di situ betul. ada stand-stand yang diikuti oleh OPD Kabupaten Belitung dan juga ada instansi vertikal, di antaranya Bea Cukai, terus KPP Pratama, dan juga ada dari perusahaan dari Palembang. Itu juga rencananya mau ikut meramaikan Belitung Expo. Nah, di sini mungkin di Belitung Expo ini agak unik untuk tahun ini karena kita lebih mengembangkan atau menampilkan potensi koperasi. Oh, oke. Nah, jadi terutama memang sejalan dengan program pemerintahan pusat, Koperasi Merah Putih atau lebih dikenal KDKMP. Nah, itu memang program Pak Presiden Prabowo di mana di Kabupaten Belitung ini ada 49 KDKMP. Yang memang itu program strategis nasional, dan di Kabupaten Belitung ini ada 7 gerai yang sudah jalan sudah berdiri. Sudah berdiri, dan dari 7 gerai itu satu yang sudah beroperasi atau operasional. Nah, jadi terkait Belitung Expo ini memang kita menampilkan koperasi Merah Putih dan koperasi existing. Nah, di mana nanti harapan kedepannya koperasi Merah Putih ini bisa berkolaborasi dengan koperasi existing. Contohnya koperasi plasma, koperasi simpan pinjam, itu nanti kedepannya itu menjadi bagian unit usaha dari koperasi Merah Putih. Itu yang pertama. Dan yang keduanya terkait koperasi Merah Putih, untuk koperasi Merah Putih yang di Desa Pulau Celiu khususnya itu kami sangat mengapresiasi. Pertama, secara kondisi fisik bangunannya belum terbangun, terus tanahnya juga belum ada, lahannya belum ada, tetapi semangat kawan-kawan di Koperasi Merah Putih Desa Pulau Celiu itu mereka tanpa bangunan, tanpa fasilitas, tetapi mereka mengupayakan agar Koperasi Merah Putih itu bisa operasional. Salah satu kegiatannya adalah jualan sembako, bahan-bahan pokok, terus keduanya LPG, dan yang ini yang lebih ekstrimnya, yang lebih
lebih mumpuni lah menurut kita di dinas koperasi. Koperasi desa Merah Putih Desa Pulau Seriu itu mereka sudah membuat izin ekspor. Jadi itu yang menurut kita luar biasa, karena dengan keterbatasan fisik gerainya belum terbangun, tapi semangat untuk membangun koperasinya itu lebih jauh ke depan. Salah satunya adalah ekspor untuk potensi perikanan. Nanti ke depannya potensi desa-desa yang ada di Kabupaten Belitung ini, baik itu potensi perikanan maupun perkebunan, nanti akan satu pintu ekspornya melalui Koperasi Merah Putih Desa Pulau Seriu. Jadi artinya di situ memang dibutuhkan kolaborasi antar Koperasi Merah Putih. Nah, itu tema yang selain hari jadi Kota Tanjung Banda, nah kita mengangkat tema Koperasi Merah Putih, dan di kegiatan itu juga kita memberikan koperasi itu punya nilai tambah. Tapi selama ini koperasi seperti koperasi plasma itu kan mereka hanya terpaku dengan apa yang didapatkan dari perusahaan inti. Contoh misalnya koperasi plasma di Membalong, itu kan mereka dapat anggaran dari bagi hasil bagi hasil dari perusahaan induk. Contoh misalnya kayak di Kemiri itu bagi hasil dari PT Foresta. Itu kan konsep koperasi plasma. Tetapi menurut kami kita jangan hanya terpaku di situ. Jadi koperasi existing maupun koperasi Merah Putih itu mereka akan mengembangkan lini usaha. Nah, disitulah artinya koperasi itu akan maju. Itu terus yang seperti koperasi plasma kacang butor itu juga luar biasa. Mereka udah menembus budidaya lada. Jadi mereka mengangkat tema lada Bangka Belitung itu kan dulunya brandnya namanya lada Muntok White Paper. Nah, itu artinya mereka mengangkat tema itu yang untuk sekarang ini petani-petani lada itu udah mulai berkurang. Artinya pertama berkurang karena lahan, terus keduanya dari awal pembibitan, perawatan sampai panen itu makan waktu, makan biaya, sedangkan untuk nilai jualnya belum terlalu, maksudnya dibanding dengan sawit kayak gitu kan. Nah, jadi sawit lebih primadona untuk saat ini. Nah, itu jadi dari koperasi plasma kacang butor itu mereka mempertahankan itu. Dan sebenarnya kalau diseriuskan itu ternyata potensinya luar biasa. Karena kemarin ada perusahaan dari luar yang bergerak di bidang perbumbuan itu tertarik dengan koperasi kacang butor terkait budidaya lada. Nah, kembali ke cerita HJKT tadi, kita juga nanti harapan koperasi itu bukan fokus ngurus plasma, bukan ngurus pinjam, tetapi juga mereka mengangkat atau memberdayakan pelaku UMKM. Nah, jadi biar kedepannya koperasi itu punya UMKM juga. Jadi sejalan dengan visi misi di dinas KUKM PTK. Dan untuk terkait pelaku UMKM untuk Belitung Expo, kita lumayan antusias dari pelaku UMKM untuk mengikuti Belitung Expo. Kemarin kita membuat pendaftaran 2 minggu ya, Bu ya. 2 minggu, belum nyampe 2 minggu tuh di atas target udah. Sudah full. Jadi, artinya di situ kita bukan memilih-milih pelaku UMKM, tetapi kita kategorikan dengan spesifikasi. Artinya di situ persyaratan. Salah satunya punya NB, punya KIRT, terus punya
sertifikat halal, Betul. bahkan punya hak merek. Nah, jadi itu mungkin yang untuk mengkategorikan atau mengklaster-klaster pelaku UMKM yang layak untuk menjadi peserta Belitung Expo. Tetapi bukan berarti yang tidak lengkap itu tidak layak, bukan. Tapi artinya kita mengedukasi para pelaku UMKM itu untuk tertib administrasi. Artinya memang apalagi ke depannya kita dituntut dari pemerintah. Deadline itu tanggal 18 Oktober 2026. Itu dalam aturannya itu batas akhir pengurusan sertifikat halal itu diminta deadline-nya tanggal 18 Oktober 2026. Artinya kalau sampai tanggal yang ditetapkan tidak dilaksanakan, mungkin pelaku UMKM tersebut akan kena dampaknya. Artinya mungkin yang paling pertama tuh mungkin dari kita dari dinas izin kita ya, kita akan lebih mensosialisasikan, terus membantu, bahkan agak sifatnya aturan kan, suatu keharusan, kewajiban. Jadi mungkin yang selama ini kita sifatnya sosialisasi, ini lebih penekanan lah. Artinya ini udah menjadi kebijakan dan aturan pemerintah. Nah, mungkin itu sepintas terkait kegiatan MGKT khususnya di Belitung Expo tahun 2026. Dari tahun ke tahun ini kan memang memperingati hari jadi Kota Tanjung Pandan itu selalu diwarnai dengan pementasan dan sebagainya, juga kemudian menghadirkan UMKM tadi. Dan yang berbeda itu tadi adalah akan ada koperasi tadi. Jadi koperasinya akan dikasih stand gitu ya. Mereka juga menampilkan produk-produk apa yang ditonjolkan di desa tersebut gitu ya. Ya, betul, potensi desa tersebut. Potensi desa ya. Mungkin lebih detail Bu Pita bisa jelasin di penguatan atau pembinaan UMKM gimana, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Izin Pak Kabid menyampaikan berkaitan dengan kegiatan Belitung Expo tahun 2026 ini, kami dari Dinas KUKM PTK sudah mempersiapkan mungkin dari 2 bulan sebelum Belitung Expo nanti berlangsung, dari sisi berbagai macam aspek ya. Nah, khusus yang untuk UMKM sendiri, kita di sini sudah melaksanakan seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi cabut undi, ya. Nah, cuman tahun ini kita berbeda polanya. Jadi tahun ini ketika kita selesai melaksanakan seleksi administrasi itu, kita cek ada beberapa UMKM yang lengkap persyaratannya yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, sudah ada NIB, sudah ada PIRT, sudah ada sertifikat halal, dan sudah ada hak merek, itu langsung kita kategorikan di zona hijau. Ya, jadi ada zona hijau dan zona kuning. Ya, nah kalau zona kuning itu dia baru sampai di sertifikat halal. Nah, kalau zona, berarti dia belum haki dia belum ada ya, MD dia belum ada. Nah, kalau di zona hijau itu dia sudah lengkap semuanya. Nah, makanya kami kemarin memberikan surprise kepada para UMKM yang di zona hijau. Kami berikan mereka karpet merah. Kalau Pak Kabid bilang kemarin karpet merah buat mereka, artinya mereka tanpa seleksi tidak ada seleksi cabut undi lagi, mereka otomatis menjadi peserta Belitung Expo dengan terhormat. Kami berikan karpet merah ceritanya. Jadi kami juga memberikan mengapresiasi mereka, usaha mereka yang akhirnya bisa sampai di titik itu ya Bu ya. Nah, kemudian yang di zona kuning kami berikan kesempatan untuk mengikuti cabut undi. Ya. Nah, jadi di cabut undi itu mereka kita seleksi dari 87 yang lolos seleksi administrasi, tetapi di zona kuning yang belum lengkap, yang tidak ada hak merek ya. Kalau halal mereka sudah ada. Kemudian kita seleksi menjadi 47 yang lolos. Ya, alhamdulillah mereka sudah lolos, tetapi mereka kita kasih catatan, mereka tetap harus mengurus hakinya, hak mereknya sampai pelaksanaan Belitung Expo nanti. Dan alhamdulillah sudah berapa hari ini sudah mereka lengkapi
Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin berjuang di sela-sela kesibukan mereka menjadi UMKM. Mereka sudah mulai mengurus haki di kantor PLUT KUKM. Nah, setelah itu kita sudah bagi-bagi per klaster, ada beberapa zona, dan juga ada nanti beberapa dinas yang mengikuti kegiatan Belitung Expo ini. Selain tadi di OPD juga ada nanti stand-stand dari selain dari UMKM juga ada stand dari Dekranasda, dari PKK, kemudian ada dari stand dari Dinas Perikanan yang nanti akan melaksanakan kegiatan bazar ikan murah. Kemudian ada pasar tani. Kemudian nanti ada juga perpustakaan keliling dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, mereka juga akan hadir. Kemudian juga nanti ada dinas dari nanti ada bazar sembako juga Bu, nanti insya Allah akan bazar kita ada bazar sembako, dan yang lebih gongnya nanti insya Allah kita akan melaksanakan bazar durian. Wah. Ya, jadi ini tahun ini agak berbeda. Kita sengaja mengundang para penjual-penjual durian ya yang ada di Kabupaten Belitung, yang ada di Kecamatan Membalong, di Sijuk ataupun di Tanjung Pandan untuk berjualan melapak di Belitung Expo, berjualan durian. Ya, jadi nanti insya Allah akan ada ada 10 lapak yang nanti akan bergabung di Belitung Expo. Dan itu mungkin kemungkinan mereka dari ke Membalong yang duriannya notabene-nya the best. Air gede. Air gede, air mali katanya gitu. Kita nanti itu dari Dinas Pertanian yang nanti akan menyiapkan. Nah, jadi nanti beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian juga nanti kita melaksanakan job fair. Kami nanti ada 5 tenda job fair yang diisi dari 10 perusahaan yang nanti akan menawarkan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu silakan yang anaknya belum kerja, saudaranya belum kerja, datang ke Belitung Expo. Nanti di situ ada stand untuk nyari lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Belitung. Ada 10 perusahaan yang bergabung di kita per kita. Nanti ada banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa diakses. Silakan datang ke Belitung Expo saja ya. Kemudian juga nanti kita ada stand untuk kalibrasi timbangan. Jadi pedagang-pedagang yang ada di pasar, yang UMKM, yang timbangannya belum akur, silakan datang ke Belitung Expo. Nanti ada satu stand yang akan nanti dihandle oleh UPT Meteorologi dari Dinas KUKM PTK. Mereka akan melaksanakan kalibrasi, ya, tera ulang semua timbangan-timbangan, khususnya UMKM ya, untuk gramisasi dan seterusnya. Nah, jadi nanti semua kebutuhan UMKM untuk masyarakat luas nanti insya Allah akan kita sediakan di Belitung Expo tersebut. Nah, jadi total UMKM, total peserta yang nanti akan bergabung di Belitung Expo ini hampir 200. Ya, alhamdulillah tahun ini kita paling banyak ya Pak Kabit ya. Kita undang, tetapi memang kita temanya karena memang kesannya tidak boleh terlalu hura-hura karena sedang efisiensi. Tetapi kita ciptakan suasana, kita ciptakan yang sifatnya kerakyatan. Jadi untuk rakyat kita sediakan untuk rakyat, ada pasar murah, ada ikan murah, ada sembako murah, ada durian murah mudah-mudahan nanti ya. Kemudian juga ada UMKM yang bergabung di situ, ada stand bonsai juga, ada kemudian nanti ada juga. Nah, satu lagi saya mau menyampaikan, kita juga kedatangan 6 UMKM dari Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kebetulan kita mengundang 7 kabupaten kota yang ada di kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bergabung. Kita undang, nah alhamdulillah nanti insya Allah ada 6 UMKM dari Bangka Belitung yang akan bergabung bersama kita. Jadi semuanya kita rangkul, semuanya kita ajak supaya nuansa Belitung Fab kita, Belitung Expo Fab kita itu lebih terasa di tahun 2026 ini. Mungkin itu Bu. Iya, nah, ini tadi kalau Pak Kabit nyebut ini baru pembukaan, mungkin itu juga baru pembukaan gitu ya. Yang di live TikTok ini berita yang sangat menarik ketika Expo usaha Jojo nak kai gede gitu ya. Kita hadir aja ke Tanjung Pendam. Ini acaranya kan mulainya tanggal berapa ini Bu? Tanggal 1 sampai 5 Tanggal Juni. 1 karena memang hari jadi Kota Tanjung Pandan tanggal 1. Apa namanya itu tadi kan masyarakat hadir ke sana bawa duit
gitu ya. Hmm. Bawa duit Dan kemudian habiskan di belanja. Belitung Dan Expo. habiskan ya kasihan juga Bu, tapi ya nggak apa-apa lah gitu ya, Ya. supaya belanja banyak-banyak di sana. Nah kemudian ada juga yang bertanya tadi, kayaknya bertanyanya di live TikTok lah, Bu kok aku udah dapat Bu UKM-nya seperti itu, padahal Ibu udah cerita mengenai ada penyeleksian Ya. seperti itu ya, ada yang apakah sosialisasi ini selain di podcast, wah ini kita juga bantu nih Bu ya, Ya. di podcast supaya benar-benar orang Belitung nih, Belitung ya, artinya yang dari Bultim biasanya tuh kadang-kadang expo tuh hadir terus gitu Ya, semua ya. mereka ya. Ini supaya hadir ke sana untuk kemudian selain tadi kita melihat OPD juga menampilkan program-programnya ya Bu ya, maksudnya kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh OPD tersebut begitu ya, kemudian juga bazar-bazar. Apa hiburannya mungkin Pak? Ada nggak hibur? Itu yang rajin ditanya dari Ditunggu. orang. Ya, Mungkin Pak Kabid mau menjawab. Terkait kegiatan Belitung Expo, untuk hari pertama itu tanggal 1 Juli itu ada artis Bangga Belitung. Artis Iya. Babel, Babel. Yendri Yendri KDI. Nah, Ya. mungkin tidak asing lagi lah buat kawan-kawan di Belitung lah. Iya, iya. Nah itu untuk mungkin di penutupan itu rencananya Jihan Audi. Ya. Itu artis Pantura. Oh, artis Pantura ya. Nggak kenal Kak Tanti. Kamu kenal ke? Berarti harus hadir gini di sana. Makanya tak kenal maka tak sayang. Oh, tak kenal maka tak sayang. Buat yang menonton atau hadir di Belitung Expo, jangan sampai nggak nonton Jihan Audi. Oh, oke. Malam penutupan. Malam penutupan. Oke. Tetapi di malam kedua, ketiga, dan keempat itu kita diisi dengan hiburan. Ada campak, terus ada musik, terus ada fashion show. Ada fashion show. UMKM Fashion Show. Oh, UMKM Fashion Show. Ya, nanti nanya sama Bu Pita tuh ya. Langsung ke Serikandi UMKM. Serikandi UMKM. Oh, acaranya tadi berarti ada campak yang budaya ya? Ada. Kalau siang ke sore itu ada juga kegiatan apa gitu? Itu rencana di tanggal 2. Ya. 2 itu ada talk show. Talk show. Dari Kementerian Keuangan, yaitu tempatnya di Bea Cukai. Bea Cukai. Itu ada talk show dengan para pelaku UMKM atau peserta yang mengikuti Belitung Expo. Mungkin di setelah tanya jawab atau terkait dengan program-program yang ada di Bea Cukai sendiri ya gitu ya. Karena kan sekarang mungkin siapa tahu beli bahan dari luar atau kemudian justru mau ekspor ya Bu. Itu kan semangat ya kita. Semangatnya supaya produk-produk UMKM ini juga dibawa keluar. Yang ini ada pertanyaan nih Bu dari di live TikTok. Bu, kenapa sih UMKM-nya itu aja? Nah, tadi pada udah dijelasin nih sama Bu Pita. Harus punya syarat A, syarat B, syarat C. Ini kadang-kadang mungkin banyak yang belum paham atau mungkin dianggap tidak tersosialisasi. Gimana Bu? Kita benar-benar menjelaskannya ini dari Bu Pita kepada masyarakat luas atau mungkin kepada UMKM yang ketinggalan berita sebetulnya atau dia sendiri tidak melakukan perizinan gitu Bu. Silakan Bu. Ya, jadi sebenarnya intinya kita tidak mengajak UMKM yang itu aja, tidak. Iya, open lah ya. Semua boleh mendaftar. Itu terbuka untuk umum. Iya. Kita siarkan di media sosial, di IG Plut, di IG Dinas KUK MPTK, melalui TikTok, semuanya boleh mendaftar. Asal mendaftar ya. Kalau nggak mendaftar kita nggak akan fasilitasi ya. Gimana caranya ya? Kemudian mau ikut tapi nggak tahu kita konak apa enggak gitu kan. Jadi bukan artinya kita memilih orangnya yang itu aja. Tapi karena memang yang UMKM yang itu aja memang mereka yang semangat, aktif, yang semangat, yang mau berjuang, yang mau menunjukkan bahwa mereka adalah UMKM yang naik kelas. Kan itu. Ya kan? Bukan artinya kita pro ke A, pro ke B, enggak ada seperti itu. Semuanya kita seleksi dengan secara transparan. Seleksi kita transparan. Bahkan yang tidak lolos pun kemarin kita berikan kesempatan untuk dengan sistem cabut undi. Kalau cabut undi itu kan artinya
tangan dia yang menjadi keberuntungan, bukan tangan saya. Betul. Yang betul. memilih itu kan dia lolos nggak lolos kan tangan dia, bukan tangan saya Betul, gitu betul. kan. Nah, jadi stigma di masyarakat yang seperti itu ini bukan hanya tahun ini ya, dari tahun ke tahun itu kami selalu dibully seperti itu ya. Tapi bagi kami is oke lah ya, itu sudah biasa dibully dari orang yang nggak kebagian di stan lah. Mungkin bicaranya seperti itu, tetapi cobalah kita ngobrol dari hati ke hati. Boleh tanya dengan UMKM yang lain, gimana sih perjuangan mereka bisa mereka dapat di situ? Iya, iya, iya. Kan tidak dengan serta-merta. Kalau dulu mungkin kita tidak ada perizinan, tidak ada persyaratan A, B, C, D. Sekarang kita lebih perketat. Karena kita memang mau menjadikan UMKM itu adalah UMKM yang naik kelas. Ya, Bukan betul. hanya UMKM yang berjualan. Dari bazar ke bazar, dari bazar ke bazar. Sekarang kan lagi FOMO ya. Lagi FOMO. Lagi betul, FOMO, betul. lagi FOMO bazar belum selesai satu, sudah yang Satu satu, belum lagi. selesai satu, yang satu. Dan ketika orang berbelanja, orang ngeliat loh, UMKM-nya kok yang itu aja, orang mereka bayar, mereka punya mampu, itu Iya. yang di luar dinas ya. Iya, Kalau dinas betul. kita tidak ada berbayar. Tetapi kalau yang dari penyelenggaranya dari LSM, dari komunitas, dari ini, ya mereka boleh ditanyakan berapa Betul, mereka bayar di betul, stan betul. gitu kan. Nah, jadi stigma seperti itu nggak apa-apa orang beranggapan seperti itu, tapi kalau mau memang tahu yang sebenarnya silakan datang ke dinas, Iya, bertanya baik-baik Iya. ya. Dan kita juga pasti akan menjawab dengan senang hati kok seperti itu ya. Kita sudah jelaskan dari A sampai Z prosedurnya itu sudah ada, bukan serta merta mereka saya suka dengan A, dia yang kita pilih. Enggak seperti itu. Kita semua transparan. Kita sudah antisipasi seminimal mungkin jangan sampai ada yang terlewat. Iya. Dengan catatan dia mendaftar. Jangan Kalau dia nggak mendaftar, nggak usah ngomong gitu. Bener nggak? Iya, iya, iya. Kalau mau ikut ya daftar, berkonsultasi. Kan setiap tahun tahu persyaratan di bidang ekspor itu A, B, C, D. Mereka sudah tahu sebenarnya. Cuman mereka berharap harus diundang. Oh, nggak bisa. Gimana saya tahu ada usaha ini berjalan kalau dia tidak datang ke PLUT, tidak istilahnya tidak memperkenalkan produknya. Kami kan nggak semuanya tahu. Betul, Bu Is nanti tahu nggak di Belitung ini ada berapa jumlah UMKM di Belitung? berapa Ada itu, Bu? 23.388 UMKM, Bu. 23.000. Ya. Oke. Fantastis. Ya, 23.000 loh. Jadi Ya. ada 23.000 UMKM yang harus kami urus. Ya, Mm. sementara di bidang KUKM itu hanya ada 9 orang, di PLUT itu hanya ada 7 orang. Ya. Bayangkan. Bagaimana kami mau merangkul mereka semua, kan nggak semuanya bisa kita akomodir ya. Artinya siapa yang memang mau berjuang, yang mau sukses, ya dia harus proaktif. Dia harus mau mengikuti standar-standar apa yang kita sudah butuh, karena kita pasti mengarahkan UMKM itu menjadi UMKM yang lebih baik ya. Salah satu contohnya, Bu, kemarin alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan UMKM Award. Nah, Ya. itu. Saya mau jelasin UMKM Award ya. Betul. Izin ya Pak Kabid menyampaikan. Jadi UMKM Award itu kami inisiasi dari UPT PLUT KUKM, kami berikan apresiasi kepada para UMKM untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi kita ada 2 kategori, ada kategori UMKM pemula dan kategori UMKM naik kelas. Ya. Persyaratannya itu berat tuh, Bu. Kalau kita buka linknya itu luar biasa tuh persyaratan yang kita buat. Dan alhamdulillah, Bu, cuman sedikit yang ikut. Karena apa? Karena nggak sanggup. tadi. Karena berat. Ternyata setelah dibuka linknya, wah luar biasa nih persyaratannya, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau mau menjadi UMKM yang sesungguhnya, itu nggak segampang orang bilang. Memang yang jualan di pinggir jalan itu memang UMKM. Iya. Tapi dia bukan the real UMKM. Kalau kita sekarang zamannya bilangnya CEO. CEO versi UMKM. Kita bilangnya sekarang CEO versi UMKM ya. CEO, jadi biar menyemangati mereka. Kami ini adalah CEO tapi versi UMKM. Seperti itu ya. Nah, jadi kita berikan kesempatan mereka untuk menunjukkan siapa diri mereka. Jadi saya bilang, jangan mengaku jadi UMKM naik kelas kalau kalian belum mengikuti UMKM Award. Saya bilang kayak gitu. Saya tantang mereka. Banyak yang tertantang, Bu, tapi mentok. Nggak sanggup, perizinannya nggak lengkap. Dan yang paling penting, laporan keuangannya nggak ada. Nah, selama ini usahanya udah maju, udah kemana-kemana, tapi ditanya laporan keuangan nggak ada yang bikin. Jadi seolah-olah, oh aku untung. Padahal yang dimakan dia modalnya, biaya tidak dia hitung, uang masuk uang keluar tidak jelas, uang untuk di rumah, uang untuk usaha dicampur aduk seperti itu. Gimana dia mau menjadi UMKM yang naik kelas seperti itu? Nah, kami itu tugas dinas KUKM PTK itu adalah mengedukasi mereka, ya, karena yang kami bina ini adalah seorang entrepreneur.
Oh Kami itu iya, membina entrepreneur, iya, UMKM, bukan pedagang, bukan istilahnya penjual, bukan itu. mhm. Kalau itu ada dinas bidangnya, bidang perdagangan. Kalau kami khusus membina UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, Mmm, seperti itu. Itu mhm. satu UMKM Award kemarin sudah ada 16 finalis dan alhamdulillah sudah terpilih ada beberapa Pak Edi, nanti kita akan umumkan ketika penutupan Belitung Penutupan. Expo. Oh, nggak ditampilkan di sana? Nanti mereka akan ditampilkan di Oh iya sana. maksudnya, finish apa, finalisnya Finalis, Final. iya. oh finalisnya di Nanti kita sana? akan tampilkan finalisnya di sana. Oke. Kita akan bikin seperti kayak seleksi Miss Indonesia Oh, atau Putri Indonesia iya iya supaya iya iya. memberikan efek shock terapi buat mereka juga Oh ya. iya Jadi berani saya akan tampil lah berikan ya. mereka suatu surprise nanti Mhm di mhm. acara penutupan Belitung Expo Oke. supaya mereka juga merasa terapresiasi. Ya. Nah, Mhm. kemudian ada lagi kegiatan yang nanti kita akan buat di Belitung Expo yaitu UMKM Fashion Show. Oh, oke Lomba fashion fashion show show, UMKM. Jadi heeh. UMKM kita undang untuk fashion show memperkenalkan produknya dalam bentuk fashion show. Oh oke. Berjalan di catwalk. Wow, Seperti itu. catwalk Ya, jadi supaya catwalk. ada penyegaran supaya kita mengedukasi UMKM itu untuk menjadi inovasi, menjadi inovatif ya. Produknya dibuat apa? Mungkin misalnya keripiknya dibuat jalinan-jalinan, dibikin kayak gaun, seperti tahun-tahun Oh, sebelumnya. iya Jadi iya itu iya. kita pengen ngelihat kreativitas mereka sejauh mana ya. Nah, itu Mmm. kita buat emang ajang-ajang seperti itu Bu Istanti supaya Mhm. UMKM itu lebih termotivasi Betul ya. betul. Alhamdulillah udah banyak yang daftar, mudah-mudahan nanti kita terpilih juara-juaranya dan bisa menjadi duta-duta UMKM Duta-duta nanti. Ya, kita UMKM. ininya seperti itu. Kemudian ada juga nanti ada kegiatan Zumba, banyak sekali kegiatan nanti yang akan ada kita laksanakan selain tadi fashion show dari Bea Cukai, nanti juga insya Allah Bu Istanti akan ada fashion show, bukan fashion show, talk show. Mhm. Talk show dari LPPOM MUI Pusat dari Oh, oke. Jakarta ya. Nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli Mhm. 2026 di tempat Belitung Expo. Nanti yang akan menjadi pembicara itu adalah Direktur Utama LPPOM MUI dari Jakarta dari pusat dan Direktur LPPOM MUI dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka akan berbicara tentang UMKM. Nanti yang akan kita undang adalah para UMKM yang belum punya sertifikat halal. Ya Gimana caranya supaya dapat sertifikat ya halal? ya. Ya, terutama untuk rumah makan. Oke. Restoran yang ada di Kabupaten Belitung Mhm ini mhm. jujur Masih aja belum ya? masih banyak yang belum Mhm. punya sertifikat halal ya. Jadi Oke. kita akan edukasi mereka menjelang mandatory halal Oktober 2026 karena nanti kalau 2026 Oktober belum ada sertifikat halalnya jangan Mhm. salahkan tim Satgas kalau Iya, mereka tidak boleh berjualan, restorannya tidak boleh dibuka Bu kalau tidak ada sertifikat halal. betul Mungkin itu Bu betul. dari Iya, saya. ini kayaknya, udah didengar lah ya tadi Mm, sama yang nanya-nanya tadi, ya, "Kenapa saya nggak dapet?" Gitu kan ya. istilahnya. Ternyata memang dia diam di tempat aja, nggak Mm, memperkenalkan produknya tadi mm, ya, padahal, ya sudah nggak bazar nggak apa-apa, tapi ikut, apa namanya, fashion pelatihan, show. fashion Masih terbuka nggak show. Bu fashion show-nya? Masih, Oh masih masih. terbuka. Nah Ya, masih. jadi UMKM yang nggak dapat bazar ikut fashion show. Mm, Ya, perkenalkan produknya nanti dengan Pak Kabid ya. mm, Pak Kabid pun masih mungkin belum terlalu tahu produknya. mm, Jadi boleh icip-icip nanti mm. produknya kalau mau diketahui gitu Ya, ya. ya. Pak, saya punya produk keripik duren misalnya gitu Mm, karena mm, bahan baku mm, duren kita sedang melimpah seperti itu ya. mm. Mungkin dari Pak Edi ada yang mau eh, diceritakan pengalaman Pak Edi kan mungkin Pak Edi juga sebelumnya eh, baru ini gitu ya ngurusin UMKM. Ada pengalaman seru, lucu atau mungkin Hmm, seperti apa Pak Edi pengalaman Pak Edi? Gimana? Apalagi Expo mungkin baru pertama kali pertama ya. ya. Nah, kita sebetulnya tadi mau menghadirkan Bu Bu Kepala Kadis Dinas ya, ya. kepala dinas tapi beliau sedang ada acara. Mm, Jadi Pak Kabid yang mungkin bisa bercerita lah mengenai pengalaman karena Bu Pita tadi Bapak udah bilang Sri Kandi katanya gitu ya, pejuangnya UMKM. Pak Edi apa mungkin mau cerita lah seputar waduh ini saya dikasih beban berat nih gitu atau mm. gimana? Kita mengalir aja nih Pak ya Siap, siap. supaya kita ngerasa apa namanya meskipun kita live TikTok tapi kawan-kawan itu kadang-kadang dikasih semangat tuh karena misalnya kita itu berada di tengah mereka gitu Pak. Itu mungkin silakan Pak. Eh, terkait apa namanya bidang KUKM lah. Iya, Misalnya bidang KUKM itu koperasi dan usaha kecil menengah. betul. Nah di sini pengalaman
sekaligus tantangan. Tantangan ya. Artinya dengan basic pengalaman Iya. kerja, artinya kita kalau bicara pendidikan atau pengawasan itu agak nggak nyambung nih. Gak apa-apa Pak, Nggak kan nyambung, pengalaman tetapi itu yang justru luar biasa. Tantangannya kita cerita yang koperasi dulu ya. Iya, boleh, koperasi boleh. ini kan artinya ini koperasi badan hukum, tetapi mereka itu konsepnya dari anggota untuk anggota oleh anggota. Oke. Nah, di mana koperasi itu majunya berkembangnya tergantung dari anggota. Dan di situ tantangannya artinya gini, untuk himbauan lah kepada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Belitung untuk segala sesuatunya transparan. Artinya di situ jangan ada dusta di antara kita. Oke, iya benar. Transparan di situ maksudnya gini, artinya setiap kegiatan baik itu kegiatan yang apalagi yang dengan nominal, dengan rupiah itu sangat sensitif ya. Betul. Artinya di situ memang dibutuhkan transparansi baik dari pengurusnya, pengawasnya, bahkan anggotanya. Jadi puncaknya kalau koperasi itu di panglima tertingginya adalah rapat anggota tahunan ya. Nah, jadi disitulah para pengurus memaparkan apa yang telah dilaksanakan dari awal tahun sampai akhir tahun, itu terkait pengeluaran, pendapatan, terus biaya tak terduga, sampai rencana penganggaran untuk istilah kalau di pemerintah itu RAPBD ya. Kalau di koperasi ini RAPBK. Rencana anggaran biaya belanja koperasi lah. RAPBK ya. RAPBK. Nah, jadi disitulah semua kegiatan yang ada di koperasi itu diceritakan, disampaikan, dipaparkan sampai rencana untuk tahun depan. Nah, itu menurut saya tantangan sekali. Artinya di situ kita memang selaku insan koperasi itu untuk lebih fokus untuk pengawasannya. Jangan sampai kita anggap koperasi itu sehat karena kita kurang pengawasan, itu akan menjadi permasalahan ke depannya. Nah, itu untuk tantangan di koperasi. Nah, terus untuk di pelaku UMKM, memang harapan kita ke depan dari Dinas UKM PTK ini, koperasi selama ini kan boleh dikatakan belum ada untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Iya, Nah, jadi di sini kita mulai merintis dan ada beberapa koperasi yang sudah jalan. Nah, contoh kayak koperasi di salah satu desa di Membalong itu yang awalnya mereka tanpa anggaran, tanpa biaya, tanpa dukungan, akhirnya dengan semangat, niat yang tulus, terus ketemulah dengan investornya kebetulan investornya ada di kampung mereka, yaitu dari PT Foresta. Nah, disitulah mereka dapat biaya anggaran untuk mengembangkan ayam petelur. Oke. Dan ayam petelur itu dengan awal anggaran yang sangat sedikit, akhirnya dapat suntikan dari perusahaan. Mereka dibantu bibit ayam, terus bibit ayam petelur nih, sampai bertelur, dan itu usianya sampai 2,5 tahun itu masa produktif. Artinya sekarang mereka udah mandiri. Bahkan mereka itu dari peternak ayam petelur ini mereka udah kerjasama dengan salah satu SPPG, program MBG. Program makan bergizi gratis. Nah, itu artinya harapan kita ke depannya koperasi-koperasi itu seperti itu, Bu. Artinya tidak monoton dengan yang
yang apa yang udah mereka kerjakan saat ini. Ya, Nah, kedepannya ada pengembangan usaha, ya. ada pengembangan usaha, apa namanya, terus ada menambah unit-unit baru, Oke, unit-unit oke. baru usaha. Nah itu harapan kita, dan itulah tantangan kita selaku apa nama pegawai KUKM PTK untuk tantangan kita ke depan adalah untuk memberdayakan dan memajukan pelaku UMKM. Gitu, Bu. Iya, iya. Ya tadi Pak, kalau kita bicara keberdayaan, salah ya, secara bahasa Indonesia sebetulnya ketidakberdayaan UMKM untuk kemudian bersama-sama bergabung di koperasi itu ya Bu ya, jadi PR besar kita ya. Padahal sebetulnya ketika ada instruksi lah atau apapun lah namanya dari Bapak Presiden, kenapa harus ada koperasi merah putih, sebetulnya memang untuk nolong UKM tadi, bergabung bersama-sama, kemudian ketika bahan bakunya nggak ada, gitu ya tadi, saya tertarik dengan bahwa sudah berhasil yang telur tadi, telur ini udah paling sangat dibutuhkan Bu ya, setiap saat gitu ya. Karena memang UMKM ini bukan hanya produknya yang kemudian bergabung di koperasi, adalah bagaimana tadi kata Ibu di Expo akan ada sembako murah, ya istilahnya ikan murah. Ini harus dimanfaatkan bagi mereka ya, kan selama ini kan suka nganggapnya kenapa produk kamu mahal? Karena bahan bakunya mahal gitu kan. Nah, itu. Ini Bu Pita mungkin bisa menjelaskan secara detail, bukan secara detail lah ya, bagaimana mendidik atau melatih UMKM. Saya yakin pasti sudah sangat banyak sebetulnya pelatihan-pelatihan ya, tapi mereka selalu mungkin kawan-kawan selalu nganggapnya tidak dapat infonya gitu Bu. Atau kemudian ada beberapa kawan-kawan juga berulang-ulang sudah diajak belajar ya, dilatih tapi ya nol juga gitu atau zonk atau apapun karena ini masalah mindset gitu Bu. Gimana ini? Kira-kira Bu Pita nih menghadapi ya kelakuan UMKM seperti itu. Gimana Bu? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih Ya, silakan survive. silakan. Ini karena kedai Pak Hitam boleh mencicipi produk kami. Iya. Silakan Pak, silakan Pak. UMKM juga. Bapak Iya. makan, Ibu ngomong terus ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau yang namanya sampai saat ini saya mencoba bertahan ya menjadi pembina UMKM. Ada lagunya Bu, Ya, mencoba bertahan. mencoba bertahan, alhamdulillah 16 tahun belum 16 dipindah. tahun. Ya, belum dipindah dari 16 tahun megang UMKM ya ya Bu? dari pertama kali menjadi PNS. Alhamdulillah. Saya ini sama Pak Edi sama satu lighting angkatan 2010. Masuk ke Cuman beliau PNS-nya sudah ya. berapa kali pindah. Iya, Ibu belum. Saya belum pindah, saya masih Bertahan stay tadi, di bertahan. Dinas KUKM PTK Iya, menjadi pembina UMKM. Mungkin sampai pensiun kali ya. Semangat. Nggak tahu lah ya. Amin. Diaminin. Diaminin loh, banyak banget yang ngaminin saya. Tapi sih bagi saya itu adalah suatu apa ya? Karena saya merasa enjoy ya. Saya merasa UMKM itu adalah keluarga. Kita tidak menganggap UMKM itu adalah sebagai anak buah atau staff, tidak. Saya selama ini memperlakukan UMKM itu seperti keluarga saya sendiri ya, seperti teman, seperti sahabat malahan gitu. Malah kita sudah sahabat dekat seperti itu. Jadi udah kayak keluarga gitu kan. Nah, jadi memang betul Bu, maju mundurnya UMKM itu ya tergantung dari mereka sendiri sebenarnya ya. Kita ini hanya bisa memberikan pendampingan ya, memberikan mendampingi mereka, memfasilitasi, menjadi mediator bagi mereka, memfasilitator mereka, memberikan kesempatan mereka untuk berkembang, tahu dunia wirausaha itu seperti apa. Nah, selanjutnya ya kembali ke mereka. Mereka mau maju, mau jalan di tempat atau mau mundur, itu tergantung mereka dan tergantung mindset mereka. Nah, tapi di awal-awal saya menjadi pembina UMKM Bu, dari tahun 2010 itu gak gampang memang Bu. Betul. Ya, membina mereka, mengedukasi mereka supaya mereka mau maju, berkembang, dan maksudnya tidak monoton di usaha yang itu aja gitu ya. Awal-awal memang agak berat ya. Tapi sekarang setelah seiringnya berjalannya waktu, alhamdulillah mulai sedikit UMKM Belitung kita sudah mulai maju dan berkembang. Dan jujur saja UMKM di Belitung ini seprovinsi Bangka Belitung itu alhamdulillah selalu selangkah lebih maju di depan ya. Itu bisa saya buktikan
Ya, Motor. ya motor ya, iklan motor ya. Apa tuh iklan motor apa tuh? Ya. Yamaha Selalu di depan. Oke, ya. Nah, jadi saya bisa buktikan itu dengan cara apa? Beberapa tahun kita mengikuti kegiatan UMKM Award di tingkat provinsi, Oke. ya. UMKM Belitung itu selalu juara 1. Ya, contoh yang paling konkret di tahun 2024 kemarin kita mengikuti 11 kategori UMKM untuk dilombakan di UMKM Award tingkat provinsi ya. Ada 11 kategori. Alhamdulillah UMKM Belitung 6 UMKM-nya semuanya juara 1 di masing-masing kategori. Oh, oke. Ya, sisanya ada yang juara 2, ada yang juara 3, ada yang juara harapan 1, paling kecil. Nah, jadi ada kategori UMKM difabel, waktu itu ada yang disabilitas juga ada. Kita juara 1 waktu itu UMKM disabilitas, kita ngebina UMKM disabilitas itu nggak gampang loh, Bu. Ya, Jadi saya juga ngebina UMKM yang disabilitas, yang dari SLB, ya. Kemudian juga ada dinas sosial juga binaan kita. Kita mendatangi mereka, mengajari mereka membuat profil UMKM, membuat video profil UMKM. Kita mendirect mereka memakai bahasa isyarat. Itu kita sudah lakukan sampai seperti itu, ya. Jadi mengajak mereka juga maju dan berkembang. Kemudian kita juga membina ke lapas, Bu. Kemarin kita memberikan pelatihan pembuatan keripik pisang dan seterusnya di lapas. Jadi kita juga membina warga binaan yang dari lapas, Bu. Ya, alhamdulillah ngebina para UMKM ataupun ibu-ibu yang ada di lapas itu agak-agak sedikit ini ya, takut gitu ekstrim ya. Tapi alhamdulillah dengan tenang saya hadapi mereka ya, dan dalam alhamdulillah mereka semua baik-baik. Alhamdulillah mereka nurut, dan ternyata di lapas itu setelah saya gali lebih dalam, ternyata mereka tuh di dalam, Bu, bikin rajutan, bikin akrilik, bikin gelang-gelang. Jadi waktu itu pas saya datang kami bikin pelatihan, mereka mengeluarkan semua hasil kerajinan mereka itu, Bu. Dan bagus-bagus sekali, mereka jago membuat rajutan ya, merenda seperti itu. Digelar sama mereka, Bu, ini produk kami. Dan alhamdulillah, Bu, produknya bagus-bagus dan alhamdulillah saya beli. Terpaksa saya beli dong, kalau enggak kasihan mereka ya. Jadi kita beli supaya ya, jangan terpaksa. Bercanda. Jadi kita beli produk mereka supaya mereka happy. Betul. Ya, saya berikan, cuman kan mereka tidak boleh keluar dari wilayah lapas itu. Jadi waktu itu ada sampai lapas itu bikin acara gelar produk di lapas waktu itu. Jadi produk-produk lapas yang binaan itu mereka berjualan di luar gitu. Jadi mereka ada bikin beberapa, misalnya sirup jeruk kunci, keripik pisang. Kita ajarin, kita yang bikin sampai sirup jeruk kunci. Iya, mereka ada madu, produk madu di lapas itu. Jadi alhamdulillah Plut itu udah sampai ke sana ngebinanya ke SLB ya, kita memberikan pelatihan. Bahkan ketika kita memberikan pelatihan di SLB itu akhirnya alhamdulillah UMKM kita yang pernah memberikan jadi narasumber jadi guru sekarang di SLB. Gitu. Sampai sekarang seperti Eva Wani, Ibu Diana, itu kan yang mengajar di SLB. Awalnya dulu mereka kita ajak menjadi narasumber di sana, mengajarin bagaimana membuat kerajinan flanel di SLB ya. Akhirnya mereka diminta jadi guru prakarya di sekolah itu sampai sekarang. Nah, jadi alhamdulillah, Bu, yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar membina UMKM yang sudah hebat, tetapi kita juga UMKM yang difabel, yang disabilitas, warga binaan lapas, binaan pokoknya semua aspek kita bina. Yang awalnya dulu Gedung Nasional itu, awalnya itu juga nggak tersentuh ya. Itu dulu UMKM di Gedung Nasional juga sekarang udah hampir semuanya menjadi binaan kita, Bu. Sudah punya sertifikat halal, sudah punya NIB, udah punya haki. Alhamdulillah dengan pendekatan yang luar biasa, kita berusaha membuat mereka mau berjuang bersama-sama, belajar bersama-sama dengan kita. Seperti itu, Bu. Nah, jadi kaitannya tadi dengan koperasi, di Belitung ini koperasi, ada satu koperasi ya Bu Istanti ya, koperasi Bina UMKM namanya Pak Edi. Koperasi Bina UMKM dulu di galeri base campnya itu anggotanya adalah UMKM. Ya, tetapi tadi kembali ke mindset ya. Mereka itu lebih fokus mungkin berjualan kali ya. Jadi mereka agak-agak ini kalau mungkin sibuk, jadi tidak sempat mengurusi koperasi. Sebenarnya ada koperasi itu, tetapi ya itu dia mungkin memang perlu lebih intens ya kita mensosialisasikan koperasi itu ke UMKM kita. Karena UMKM kita ini mereka mungkin lebih nyaman berusaha sendiri karena UMKM itu kan personal kan, perorangan. Sementara koperasi itu kan berbadan hukum. Ya, itu harus banyak orang yang ada di situ yang berwadah di situ sehingga
harus banyak kepala yang kita pikirkan. Nah, kalau di UMKM kan mereka sendiri, Iya, mereka iya, iya. bertanggung jawab sendiri, malah mereka punya karyawan seperti itu. Mungkin itu Bu. Iya, iya, Mm-mm. iya. Ini apa tadi, perjuangan seorang Bu Vita yang sudah 16 tahun gitu ya. Artinya, mestinya kalau orang bekerja sebuah perusahaan ya, Bu, Ya, 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 udah gede perusahaannya ya, Pak, ya. ya. Masalahnya kemudian beliau memilih di sana dan ngulang terus kerjaannya, Ya, membina terus, ya. datang orang baru gitu Ya, ya. betul. Kalau Ibu berusaha sendiri udah sebesar apa itu Oh iya, perusahaannya betul. itu. Dan ilmunya juga ada di beliau gitu, Pak. Hmm. Ilmu tadi semua yang duduk dengerin datang dari universitas mana gitu ya, Ya, Bu, ya. ya. Kan kita dapat jadi ilmunya. Ya, Termasuk di sini kita podcast tuh banyak ilmu terus, Bu. Alhamdulillah. Mm-mm. Datang dari Kominfo, datang dari UKM ya. Bagaimana kita memikirkan pembangunan kita nih untuk Belitung nih, Pak Edi. Hari jadi Kota Tanjung Pandan ya yang sudah ke berapa ya? 188. 188 nih. Kadang-kadang suka apa namanya? Orang Belitung mungkin nganggapnya mengukurnya dari hitungan expo ke expo gitu. Ya. Baru ingat, oh iya hari jadi setiap expo itu adalah peringatan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Mungkin ada program Pak Bupati untuk apa namanya? Menjadikan kota ini kota yang sangat menarik. Ini akan ada apa nanti mungkin yang berbeda, mungkin kita harus meningkatkan kebersihan, membuang sampah, mungkin apa yang mau disampaikan ke masyarakat tentang kegiatan-kegiatan itu, Pak. Soalnya tadi ada pertanyaannya begini, kok nggak ada pemasangan spanduk, banner, pamflet katanya gitu untuk acara Belitung Expo. Nah, ini Bapak yang harus menjawab ya. Kalau Kak Tanti menjawab, oh iya ini sudah ada kerja sama podcast gitu kan, artinya sebagai apa, sebagai pengumuman ya, bahkan ada. Mungkin dari Pak Edi ada yang bisa disampaikan? Terkait apa namanya baliho. Iya, sosialisasi ya ke masyarakat ya. Sebenarnya udah kita lakukan. Oke. Kita lakukan yang itu untuk apa namanya, untuk baliho itu ada 10 titik, Bu. 10 titik. Oke, sudah ada. Terus yang keduanya juga sudah kita tayangkan di Videotron. Nah, kan sudah ada Videotron ya. Itu jam tayangnya mulainya jam 5 sore. Jam 5 sore ada tayangan tentang Belitung Expo. Belitung Expo. Sampai malam itu. Sampai malam. Jam utama kayak gitu. Dalam satu hari itu mungkin durasinya ada berapa kali, mungkin itu teknisnya di Dinas Kominfo, tetapi apa namanya, jam tayangnya artinya pengumuman itu udah ditayangkan. Iya, berarti dia nggak lewat bundaran Satam itu, Pak. Jadi nanya gitu kan. Ngeliling bundaran. Atau mungkin tidak dapat ngelihat gitu ya. Duduk dulu, selfie, dan itu merhatiin Videotronnya. Bahwa sebetulnya sudah ada halo-halo lah ya pengumuman itu. Ini ada juga pertanyaan nih, Pak. Apakah keuntungan dari acara Belitung Expo selain dari sisi ekonomi? Nah, kira-kira kita mau menjawab seperti apa nih? Keuntungan. Yang pertama itu adalah untuk PAD. Oke. Nah, PAD itu kita bisa hitung jumlah pengunjung ke dalam acara Belitung Expo itu, kita mengukurnya dari karcis masuk Tanjung Pendang. Artinya kan setiap orang yang masuk itu kan diambil karcis. Betul. Berbayar. Artinya di situlah kita bisa mengukur jumlah pengunjung kegiatan Expo dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Artinya itu kan akan kita kalkulasikan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu berapa jumlah pengunjung. Di situ dibagi dengan nilai omset penjualan pelaku UMKM dan bazar dan stand-stand Expo. Di situ di situ ada skemanya, ada rumusnya. Nanti di situlah kita bisa menghitung untuk pendapatan pelaku UMKM dan juga untuk PAD-nya itu sendiri ya. Itu kan dari sisi ekonomi tetap, Pak. Ya. Dari sisi yang lain nih tadi misalnya. Sisi lain kita dari sisi pariwisatanya juga. Oke, pariwisata. Harapan kita dengan ada Belitung Expo itu tamu-tamu yang kebetulan jadwal Belitung Expo itu pas berbarengan dengan jadwal Spot Air. Oke. Jadi Spot Air itu kan jadwalnya kan Rabu sama Minggu. Yeah. Dan kebetulan
Belitung Expo kita itu Rabu. pembukaannya Rabu, penutupannya Oke. Minggu. Jadi harapan kita itu selain ekonomi juga pariwisata. Pariwisata tadi ya, Betul. pengenalan terhadap Belitung, Belitung mumpung serta ada acara produk-produk di yang ada sini, diajaklah pasar ke tersebut. sana. Iya. Seperti itu ya, untuk mengenal produk makanan Belitung, Bu. Ya, Mungkin ya, betul. ada UMKM yang tadi juga produk makanan Belitung kan? Betul, ada yang UMKM kita makanan tradisional. Makanan tradisional, seperti itu. Ini Bu, karena tadi terpikir begitu ya, ada klaster nggak sih di Expo itu misalnya? Seingat saya dulu ada makanan tradisional, terus ada makanan apa, mungkin Ya, seperti itu Bu. ada. Ada ya? Jadi tahun ini kita ada klaster jajanan tradisional, Oke, makanan jajanan tradisional, tradisional, kemudian jajanan kekinian, kemudian klaster coffee dan coffee shop, kopi dan kopi shop. kemudian ada jajanan bukan ada klaster kria ataupun souvenir, kemudian cuman itu aja sih 4 klaster yang kita buat. Itu Durin apa sebelah namanya? mana Durin? Di sebelahnya itu apa? Area permainan sembako. itu ya. Oh Itu iya di ya, dia luar- bahan-bahan di baku luar tadi stand ya. ya. Oh di iya, luar stand, stand ya. karena memang itu yang diajak Betul. seperti itu. Ada nggak Bu misalnya mungkin apa namanya ini kan kita nih sudah sangat-sangat ini dengan teknologi ya Bu. Ya. Misalnya peta Bu, barcode kah link yang bisa disampaikan ke masyarakat bahwa oh ini tenda ini sebelah sini, ada nggak semacam itu Bu yang bisa disebar? Kemudian masyarakat tuh datang langsung, oh aku nak ke tahu. posisi tenda Ya. Durin masuk belakang. Iya, gitu. iya. Kita Iya. nanti di area Belitung Expo itu kita sudah ada papan petunjuk, ya. Misalnya ini area klaster coffee shop, ini Oke, klaster ada untuk ya. yang job fair. Ini kita sudah ada. Jadi orang begitu datang, orang udah tahu oh itu klaster kopi, ayo kita ke kopi. Biasanya kalau nggak ada tulisan klaster kan itu jualan apa ya, harus ngelihat Iya, satu-satu. Ini enggak, kita betul. di depan tenda Kan ada itu di depan. petunjuknya ya. Jadi kita dikelompokkan, Bu. Ada Jadi layoutnya. ada layoutnya. layoutnya. Jadi kita kelompokkan di klaster kopi ya hanya kopi di situ. Jadi tidak ada yang jualan bakso di situ, nggak ada. Oh gitu. Enggak, kita semuanya Iya, kita iya. bagi per klaster sehingga orang gampang untuk menuju satu tempat gitu. Jadi misalnya kalau mencari kopi jangan di jajanan kekinian, nggak ada gitu. Jadi kita ada kayak seperti penunjuk gitu. Oh ini kita udah bagi per klaster. Jadi orang tidak bingung tadi lagi. ya, kerajinan. Ada kerajinan souvenir, ada job fair yang untuk bursa tenaga kerja, ada yang zona yang untuk OPD ya, yang untuk layanan publik. Kemudian ada zona juga beberapa, misalnya ada photoboothnya, ada kita nanti ininya petunjuknya ada di situ. Pokoknya jangan dibocorin semua Bu, biar pada datang gitu ya, pada penasaran. Kok dibocorin semua? Kayaknya aku tidak tertarik, tidak akan pergi ya misalnya gitu. Jadi tapi insya Allah pasti Belitung ada Expo yang itu menarik. dari tahun ke tahun pasti, karena ini adalah momen terbesar ya di Iya. Kabupaten Belitung, karena ini bertepatan dengan hari jadi Kota Tanjung Iya. Pandan. Jadi dan yang terlibat pun bukan hanya UMKM di sini, karena kita banyak melibatkan OPD, instansi, kementerian, itu banyak. Jadi acaranya pun juga beragam. Kita nggak ada acara yang musik-musik itu tuh, kita nggak ada, karena memang acara pemerintahan ya. Kita semuanya yang di situ misalnya kayak campak yang budaya-budaya, kita tampilkan sisi budayanya, kita tampilkan sisi hiburannya, ada senamnya, ada jalan paginya, seperti itu. Oh ada jalan pagi ya? Ada, setiap hari Minggu kan biasa nanti dari iya, Dispora jalan pagi ya. ada. Berarti kalau yang hari Minggu dari pagi. Ya, betul. Buka bazarnya juga dari pagi. Oke. Iya. Ini yang di live TikTok mungkin ada lagi yang bertanya? Nggak ada ya, tadi udah kebaca di sini semuanya. Kali ada yang nggak, ada yang kelewat. Jadi Bu, ini harapan kawan-kawan lah ya, karena kan nggak mungkin beban ini diberikan ke Pak Edi sendiri ya, atau kemudian ke Bu Pita sendiri. Ini pasti tim lah ya, banyak orang yang bekerja di sana. Mungkin dinas juga ada pekerjaan lainnya, bukan hanya fokus di Expo saja ya. Artinya tidak bisa ini harus benar-benar kolaborasi seperti itu. Gimana kira-kira, mungkin Bu Pita dulu yang bisa memberikan harapan bahwa apa, ada mitra mungkin ya Bu ya, yang terkait ke acara dinas ini, yang mungkin setiap tahun juga pasti nggak mungkin tadi yang angkat kursi tetap aja nyuruh orang gitu kan. Seperti apa Bu?
Silakan Bu. Karena Belitung Expo ini kan adalah kolaborasi Iya, ya. iya. Jadi bukan hanya dari dinas kami saja, tapi kami juga berkolaborasi dengan dinas pariwisata, dinas DLH, kemudian PUPR, kemudian juga dengan dinas pertanian, Dispora ya. perikanan, Dispora, Oh, yang semua job fair kita tadi dengan siapa Bu? di Oh dinas ya, kami tenaga juga karena kerja masih ya. naker Oke, ya. ya. Nah, jadi kita juga kolaborasi. Nah, kita juga ada bersinergi dan berkolaborasi juga dengan kampus. Contoh dengan Oke. Politeknik Belitung, kemudian Mm-mm. juga kebetulan dari Universitas Tarumanegara yang menjadi support kegiatan UMKM Award itu. Nah, jadi semua disupport dari mereka. Nah, jadi kita juga mengundang orang lain juga misalnya untuk berpartisipasi, membuat kegiatan, mensupport kegiatan kita. Jadi bukan hanya kerjaan kita berdua nih sama Pak Edi Iya. sama Pak Bu Kadis, enggak. Jadi Mm-mm, ini mm-mm. kerjaan dinas Betul. KUKM PTK. Ini kita membawa nama dinas ya, bukan membawa nama prod ataupun membawa nama bidang, bukan. Mm-mm. Nah, karena kebetulan juga Pak Edi nanti kita tanggal 5 insya Allah akan ada kedatangan Menteri Koperasi Republik Indonesia dan Menteri Pariwisata. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kabarnya ya bagi orang Belitung, bagi orang Belitung karena pemirsa podcast Kelakar Pak Itam itu lebih banyak disaksikan oleh orang Belitung yang merantau. Oh, Jadi bagi orang Belitung yang merantau ada 2 menteri ya, yang insya Allah akan hadir ke acara Belitung Expo dan itu akan menjadi istilahnya promo Belitung itu sendiri, baik sisi wisata maupun sisi UMKM nanti pasti akan tersorot ya. Artinya Ibu Menteri juga kita paksa, Ibu Menteri ya pariwisata ya. Pariwisata Ibu Menteri. Kalau yang koperasi Bapak Menteri duitnya habiskan aja di Belitung gitu ya, belanja di Expo. Nah ini wajib. Ibu dihimbau aja begitu. Seperti itu. Nanti insya Allah beliau nanti akan kita arahkan juga mengikuti kegiatan menghadiri di Belitung Expo. Selain itu kita juga ada acara utama ya Pak Kabit ya di Kak Pendopo Tanjung Layang. Pendopo Nanti Tanjung Layang. tentu Di luar nanti akan acara ada yang Expo di luar ya. dari acara Expo, tetapi nanti ada acara agenda tersendiri Pak Menteri dengan Ibu Menteri, tetapi kemudian kita arahkan ke penutupan Belitung Expo seperti itu. Tanggal 5 itu Tanggal tadi. 5. Nah, kemudian juga kita juga nanti ada roadshow to Belitung Expo, ada kegiatan sebelum Belitung Expo sendiri. Nanti akan ada pelatihan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga nanti akan memberikan pelatihan dalam rangka menjelang roadshow to Belitung Expo. Jadi mendukung kegiatan Belitung Expo untuk tersebut UMKM. untuk UMKM. Jadi mereka memberikan pelatihan seperti rencananya nanti akan ada pelatihan pembuatan photoshoot produk UMKM, pembuatan e-katalog produk UMKM. Kemudian ada pelatihan pembuatan pelatihan teknik pembuatan olahan sambal. Sambal. Ya, jadi nanti insya Allah kita akan melaksanakan pelatihan menjelang Belitung Expo. Ya, jadi sambal serai Bu coba ya. Nanti ada kalau enggak hari Senin, Selasa atau Minggu nanti kita ada kegiatan. Ini masih kita ini kan matangkan kegiatan tersebut. Ya walaupun akhirnya semuanya jadi keroyokan ini. Akhirnya mulanya enggak kegiatannya fokus di Belitung Expo, akhirnya banyak yang karena ada Belitung Expo, gongnya di Belitung Expo, ada banyak dukungan. Ada menteri juga tadi. Ada menteri, oke kami mau gabung. Akhirnya Pak Edi kami mau gabung, Bu Vita kami mau gabung. Kami silakan siapapun yang mau bergabung, yang mau mensukseskan acara ini, kami persilakan bergabung. Podcast Kelakar Pak Itam boleh bergabung? Boleh. Sangat boleh. Boleh, sangat boleh ya Pak Kabit ya. Bukan boleh lagi. Sangat boleh. Karena mitra UMKM. Iya, gitu. Kita fokusnya juga memang dari awal mau support UMKM-nya ya. Kalau UMKM-nya juga tadi seperti Ibu bilang foto produk e-katalog, kita kalau orang Belitung nak beli kerupuk atau nak beli belacan, nah ada di sini. Gitu. Nggak ada di sini tapi belum. Ada di Keranjang Kuning. Tuh, karena Pak Kabit yang sudah ngomong begitu ya. Nanti silakan lihat Keranjang Kuning kita. Kita pun sudah ngobrol kemarin dengan Bu Vita Pak. Kita akan support karena tadi pemirsa kita kebanyakan memang orang Belitung yang ada di luar. Karena kerinduan mereka nak nengok Belitung terupdate tuh seperti apa. Ya, bagian dari Expo ini juga bagian yang mereka kami tidak dapat balik tapi kami nak nengok. Gini, mungkin kami juga sanggup nge-live campak gitu ya, nge-live campak insyaallah kami lakukan. Boleh Bu. Karena itu kita juga mendukung sekali terhadap segmen budaya. Karena memang kedai Pak Itam fokusnya di budaya sejarah. Mungkin saya boleh nyeritain juga
gara-gara hari jadi Kota Tanjung Pandan nih Pak, Hmm. terbentuk Laskar Pak Itam ini. Ya. Karena banyak yang bertanya, Bu, ngapa jadi 180 waktu itu 7 tahun ya? Hmm. Kami mereka sebagai anak muda waktu itu yang bertanya kepada saya nggak bisa jawab Pak. Hmm. Karena nggak ngerti, bayangkan pertanyaan itu kalau ditanyain ke semua orang, mereka hanya taunya Expo, mohon maaf, Mhm. tapi nggak ngerti kalau itu adalah hari jadi Kota Tanjung Pandan. Hmm. Akhirnya bermula dari situ Kelakar Pak Itam, kita ajaklah beberapa narasumber untuk berbicara mengenai hari jadi Kota Tanjung Pandan itu Pak. Baru cerita selanjutnya dan selanjutnya. Mungkin itu Pak. Jadi dari Expo ketemu Expo nih sebenarnya usia Kelakar Pak Itam ini udah 1 tahun jadinya. Ya. Alhamdulillah. Ini makasih. Ya. Pak, boleh dong ngasih apa ya, semangat, motivasi, harapan Bu Pita dulu baik kepada UMKM nih yang Iya. mau bazar, kepada UMKM yang nggak dapat bazar juga gitu ya. Nyemangatin lah gimana. Dan mengajak hadir lah pokoknya semua. Nanti baru terakhir Pak Edi. Iya, kepada masyarakat Belitung ya, kami mengundang semua untuk hadir di Belitung Expo tahun 2026. Saya ucapkan selamat kepada para UMKM yang sudah lolos seleksi ya mengikuti kegiatan Belitung Expo. Semoga nanti ketika Belitung Expo cuan ya. Kemudian yang belum lolos seleksi jangan kecil hati. Alhamdulillah yang kemarin yang nggak lolos seleksi Bu, kita sudah arahkan mengikuti bazar yang di DPRD. Nah, jadi yang tidak lolos seleksi itu masing-masing dengan kita rezeki, bagi rezeki di tempat lain. Jadi yang tidak lolos kemarin kita arahkan ke bazar di Sarasehan di DPRD yang dimulai besok selama 3 hari dan mereka happy ketika kita tawarkan di situ. Artinya mereka tetap bisa berjualan dalam rangka hari jadi Kota Tanjung Pandan seperti itu. Nah, jadi tetap ada kesempatan siapapun yang mau mengikuti Belitung Expo, silakan datang ke UPT Plut KUKM. Nanti kami akan memberikan pengarahan apa yang harus dilakukan, step-step apa, bagaimana mengembangkan produk, bagaimana membuat kemasan yang bagus, membuat packaging yang bagus. Silakan datang ke UPT Plut KUKM, di situ ada konsultannya ya. Membuat perizinan yang lengkap, nanti kita bisa bantu sertifikat halal, NIB, PIRT, hak merek dan seterusnya. Kemudian bagaimana membuat kemasan yang bagus, bagaimana mau belajar, mau mengikuti pelatihan, silakan datang ke kantor Plut. Kami terbuka untuk siapapun yang mau belajar, yang mau maju bersama UMKM Belitung. Iya. Alhamdulillah tuh yang 22.000 tadi gitu ya. Ini jangan diem aja gitu ya. Urus perizinan segera ya. Datang ke Plut ya, meskipun beliau cuma ada beberapa orang bersedia, beliau 8 jam, 10 jam, bisa 24 jam. Seperti itu. 247 itu 24 jam 7 hari gitu ya. Pak Edi, ini kalau koperasi banyak yang belum mengenal dan sedikit skeptis lah. Ini butuh perjuangan nih, Bapak untuk menjelaskan tentang koperasi. Nah, ini apa harapannya? Apa orang juga hadir ke Tanjung Pendam di Expo nanti juga bisa dapat banyak pengetahuan tentang koperasi kan berarti, dan sekaligus juga job fair tadi itu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, karena orang taunya Dinas UKM gitu aja, padahal orang nggak tahu kalau di situ juga Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Dan seperti juga itu. Dan perdagangan. Nah, perdagangan tadi Tera meteorologinya perdagangan di pasar ya. Betul. Silakan Pak, mungkin memberikan motivasi kepada masyarakat Belitung dan sebagainya. Kepada masyarakat Belitung, jangan lupa tanggal 1 sampai 5 Juli itu acara Belitung Expo, untuk datang, hadir, dan ramaikan kegiatan Belitung Expo tahun 2026. Terkait koperasi, di bawah binaan koperasi Dinas KUKM PTK ini ada 260 koperasi. Koperasi, kalau kita hitung satu koperasi kita awasi 1 hari, itu hampir nggak cukup. Betul. Karena kalau kita hitung hari, setahun 365, dibagi 260 itu kan artinya kita Sabtu Minggu kan nggak kerja, ditambah WFH, artinya hampir tiap hari harus berkunjung atau mengawasi koperasi. Tetapi ini artinya kembali ke program Pak Presiden bahwa konsep kita adalah ekonomi kerakyatan. Artinya koperasi-koperasi yang existing itu berkolaborasi, berkolaborasi dan koperasi merah putih. Dan kedatangan Pak Menteri dengan Bu Menteri itu sebenarnya
awalnya belum ada rencana, Bu. Awalnya belum ada rencana. Jadi kita gandeng, kita kolaborasikan. Jadi di sini kedatangan Pak Menteri dengan Bu Menteri itu kolaborasi Pokdarwis, kelompok sadar wisata dengan Koperasi Merah Putih. Jadi yang awal kegiatannya itu perjanjian kerjasama antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Pariwisata. Dituangkanlah fakta integritasnya, perjanjiannya di Belitung. Gitu. Nanti itu pada tanggal 5 Juli itu akan penandatanganan kedua menteri itu akan disaksikan oleh seluruh koperasi Merah Putih se-Indonesia. Jadi di Zoom Belitung, meeting ya. Penandatangannya di Belitung. Tapi itu kan tonggak sejarah. Artinya kolaborasi, integrasi antara Pokdarwis, kelompok sadar wisata dengan koperasi Merah Putih. Nah, jadi itulah artinya salah satu program yang menyentuh masyarakat langsung terkait dua program di Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata. Dan Pak Menteri juga benar yang disampaikan Bu Pita tadi, setelah kegiatan penandatanganan di Tanjung Kelayang di Pendopo, itu kita arahkan, kita ajak untuk berkunjung ke stand-stand di Belitung Expo. Nah, disitulah nanti Pak Menteri itu ada kegiatan talk show, diskusi dengan Koperasi Merah Putih, koperasi existing, pelaku-pelaku UMKM. Nah, disitulah tanya jawab, dan sekaligus agenda talk show-nya sambil makan durian. Jadi biar Pak Menteri balik lagi ke dan kebetulan Pak Menteri itu suka ternyata doyan durian. Doyan durian, doyan kopi. Jadi cocok. Kuang tapi ya serentak dimakan ya. Kuang. Kalau ada barangnya kuang. Nah, jadi intinya itulah salah satu program puncaknya. Dan kebetulan Pak Menteri Koperasi juga jadwalnya sesuai rondennya itu nginep. Nginep jarang ada menteri nginep ya. Nah, kalau yang Bu Menteri mungkin langsung pulang. Karena ada kegiatan pada hari itu juga di Bali. Tapi beliau menyempatkan untuk ke Belitung demi untuk menandatangani kolaborasi integrasi Pokdarwis dengan KDKNT. Nah, itu informasi yang sudah tersusun terjadwal. Ya insya Allah mudah-mudahan nggak ada hambatan, berjalan lancar, dan ini menjadi ikon koperasi dan Pokdarwis seluruh Indonesia itu di Belitung tepatnya. Keren. Nah, mungkin itu dari kita atas kesempatannya yang diberikan kita memberikan informasi, edukasi dan hal lainnya. Kami ucapkan banyak terima kasih Ibu Ranti. Iya, alhamdulillah ya Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pemirsa live TikTok maupun yang ada di mana saja, karena kita ada yang nonton dari Taiwan, nonton dari Amerika, dan nonton dari Malaysia. Itu berdasarkan statistik kita. Orang Belitung tapi sebetulnya. Tapi juga mereka juga bisa memberikan informasi ini kepada orang luar, teman-teman mereka, yuk ke Belitung gitu ya. Karena di Belitung tadi saat ini sedang ada pesta durian gitu ya. Dan terfokus juga di mana makan durian, di situ bisa mencoba produk UMKM dan mungkin sekaligus bertemu Ibu Menteri dan Bapak Menteri seperti itu. Itu aja yang bisa Kak Tanti sampaikan. Semoga acaranya sukses. Amin. Kita semua bergembira. Namanya juga kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Tentu kita habiskan duitnya bersama-sama. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kami pakai tepuk